Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel itu Pak Sapi Pakar Bola, Momentari Sepak Bola dengan kebahagiaan. Sorry sebelumnya baru upload lagi ya, karena ya baru sempetnya sekarang. Dan kebetulan juga transfer sedang bergulir ya, lagi bergulir, preseason sedang berjalan, dan sebentar lagi kita akan menyaksikan liga-liga domestik yang kembali bergulir. Nah, tapi sekali lagi gue minta maaf kalau baru upload karena baru sempet. Nah, tapi kemarin gue mau ngucapin terima kasih juga buat lu yang like, comment, dan subscribe channel YouTube gue. Serta kemarin gue habis siaran di net bareng Vaniko dan Bung Towel. Wah, ini di Japan World Challenge. Itu Manchester City berhadapan dengan Yokohama. Dan wah, ini rame banget. Yang responnya rame banget, yang nge-tag, yang mention juga rame banget. Terima kasih apresiasinya, udah mention, udah nge-tag. Terima kasih ya, karena callingan gue berikutnya itu ternyata bukan bintang tamu, ternyata jadi komentator. Nanti ya doain aja biar lancar-lancar, sama seperti gue doain lu, semoga sehat-sehat. Nah, untuk episode kali ini gue akan membahas yang sudah terjadi ya. Ada Real Madrid yang menang 2-0 lawan Manchester United. Ada juga Barcelona yang kalah 5-3 ya, benar, 5-3 lawan Arsenal. Ada tagline yang bilang segini doang juara La Liga. Nanti kita akan bahas, karena menurut gua pembahasan kali ini pasti transfer, apakah sudah cukup atau belum, apakah harus ada yang dijual lagi, apalagi lubang-lubang yang harus ditambal, dan apa yang harus dilakukan oleh Barcelona. Nah, sebelum ke Barcelona, sabar nih, gue udah emosi banget nontonnya. Barcelona banyak banget dramanya dan kalah juga akhirnya. Tapi kita ke Madrid dulu ya, yang berhadapan dengan Manchester United. Madrid, nah ini nih, Madrid memang kehilangan Benzema, tapi dia berhasil mendatangkan Joselu ya. Nah, jadi gini, gue boleh ngasih tahu ke lo kalau gue adalah pecinta Liga Spanyol ya, gue pecinta La Liga. Gue tahu gimana penyerang-penyerang legend di Spanyol. Ada Llorente Torres, ada Daniel Guiza, ada Aduriz, yang terakhir mungkin yang masih main ya Joselu tersebut. Ada Aspas juga. Nah, kadang ada beberapa striker legend ini, ketika dia main di Eropa, ketika dia main di luar, kayak Aspas pindah ke Liverpool, nggak ada taringnya, dia jago hanya di liga domestik. Tapi saat itu gue debat sama, gue lupa siapa, gue bisa berpikir, maksudnya gue bisa menyatakan kalau Joselu ini bisa aja berhasil di Real Madrid. Karena gini, kalau misalkan Aspas pindah ke Liverpool, dia main di Eropa nggak terlalu kelihatan ya. Tapi Joselu ini striker legend di Liga Spanyol. Dia memang pindah klub. Ada beberapa pemain juga yang harusnya itu cocoknya main di klub-klub yang sedang, tapi dia pindah klub, dan pindahnya itu ke Madrid, bukan ke liga luar yang main di Liga Champions. Dia pindahnya ke Madrid. Jadi ini sangat amat seru buat dinantikan kiprah Joselu. Mungkin ya, gue bisa bilang Joselu ini akan berhasil kalau Madrid punya lagi striker buat starting line up. Joselu ini striker bagus, di Liga Spanyol bagus, mantep. Tapi kalau untuk starting line up belum tentu. Jadi Madrid harus tetap mencari striker yang nggak terlalu jauh jaraknya sama Benzema. Tapi dia tetap punya Joselu yang sewaktu-waktu bisa masuk kapanpun dan bisa memecah buntuan. Gue sangat menantikan Madrid dengan Joselu. Mengingat Bellingham, tengah Madrid, wah itu gila. Casemiro nggak kelihatan bro, ya. Bruno nggak kelihatan karena dia main di pinggir. Jadi anjir, ini serem sih bro. Madrid tengahnya itu ada Modric, Kroos masih ada, Bellingham, Camavinga udah mungkin enak main di sayap kiri juga udah ada lagi yang ngisi. Jadi ini udah komposisinya udah pas. Kita tunggu aja. Madrid bisa lah ya, dia harusnya ya La Liga ya, kalau emang dia mau ngincer banget, karena melihat kompetitornya Barcelona nanti. Nah, jadi 2-0 buat Real Madrid. Dan kalau ada fans MU yang gregetan melihat MU, enggak kok. Gue melihat MU tuh udah berpola gini. Lu kalah tapi main bagus, itu beda rasa sebelnya sama ketika kalah lu main jelek. Gue ngelihat MU ya aman-aman aja kok, udah berpola.
Ya walaupun ya Onana kebobolan 2, lu nggak bisa nilai dari satu pertandingan. Golnya juga satu golnya salto, satu golnya di chip, tapi lu nggak bisa ngelihat dari satu pertandingan. Mungkin Inter pun awal-awal itu kaget ketika kipernya Onana dia maju-maju bisa passing build up dari belakang. MU juga sama, belum seperti itu. Jadi jangan kecewa terlalu berlebih untuk fans MU karena polanya udah kelihatan. Ten Hag udah berani buang Ronaldo, Ten Hag udah berani copot Kapten Maguire, dia udah berani lepas De Gea, dia nunjukin power, tinggal pembuktiannya aja. Jadi fans MU tinggal nunggu pembuktian. Sama fans Madrid, ya gue pun ya pecinta La Liga, gue nunggu Jose Lu di Madrid itu akan seperti apa sih. Ya dia pasti dapat bola dari Vini, dari Modric, sama Vinga, bahkan Bellingham yang gue ngeliat Bellingham tuh gini, kalau misalkan ada cross Modric, Casemiro cross Modric, Kamavinga, jarang banget yang apa ya, pergerakan tanpa bola tapi ke depan. Nah, gue ngeliat Bellingham beberapa kali itu dia melakukan pergerakan tanpa bola ke depan, walaupun nggak dioper, tapi setidaknya itu bikin hancur konsentrasi lini belakang. Itu dia lakukan kemarin. Bellingham masuk-masuk, nusuk-nusuk. Jadi gue rasa dia juga bisa jadi trequartista ya. Dia bisa main di belakang striker, dia bisa ada di depan midfield. Ini penasaran gue nanti El Clasico akan seperti apa. Oke, kita ke Barcelona. Mungkin udah pada nungguin Barcelona ya. Barcelona lawan Arsenal 5-3 menang Arsenal. Statistiknya gue bacain nih. Ya, ball position Barcelona 60, Arsenal 40. Tembakan, shoot Arsenal 20, Barcelona 9. On targetnya Arsenal 9, Barcelona 4. Ya, jadi kita udah nggak bisa menikmati Barcelona. Gue udah nggak bisa menikmati Barcelona lagi. Ya Barcelona yang sekarang gue udah nggak bisa nikmatin. Tapi ball position menang arahnya kemana? Barcelona yang dulu ya itu ball position menang, di build up pelan-pelan dari belakang ke tengah ke depan, habis itu cetak gol. Ini enggak, ke belakang, dari tengah ke belakang kerebut, dari tengah ke belakang buntu, long pass hilang. Ya itu menangnya di situ. Ball positionnya kemana? Operan, passing. Barcelona melakukan passing sebanyak 422 passing, sementara Arsenal 285 passing. Ya, tapi Arsenal lebih efektif. Tapi Barcelona lebih banyak. Ya passingnya kemana? Ya Ansu Fati main passing ke belakang, jarak lini tengah jauh-jauh banget. Ya pemain juga SDM-nya jelek banget, rendah banget. Ini kacau. Gol kebobolannya lu lihat, dari segala lini kebobolan. Bola bawah dari kanan di Arsenal, Alonso tuh digocek mulu sama si Saka. Tapi Xavi masang Alonso di situ, matilah itu sampai jungkir balik. Itu tanda kalau Xavi itu nggak jeli. Dia tanda Xavi nggak punya data-data yang bagus, keputusannya jelek, decision makingnya jelek. Xavi di situ. Kenapa ditaruh Alonso di kiri? Habis itu gol dari kanan, Havertz, pemain yang lemes, golin, enak banget, tinggal tendang doang. Golin, blunder, penalti, untung nggak gol. Kalau gol jadi 6-3 tuh harusnya tuh. Pablo sini, si Vieira golin. Fabio Vieira golin dari jauh. Bola dekat golin, baru bola jauh golin. Jadi segala macam yang gaya permainannya beda. Caka kaki kiri, wing kanan main itu bisa golin. Havertz yang bisa jadi di depan, belakang striker bisa golin. Vieira yang gelandang golin dari jauh. Ya Trossard pemain barunya kemarin golin juga dari berbagai lini. Jadi apa yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari Barcelona? Sekarang gini, sebelum kita ke taktik ya, ke teknis lagi. Barcelona dulu, gue memang gak pernah ngelihat pemain Barcelona fisiknya di atas rata-rata atau di atas musuh fisiknya. Dari dulu memang Barcelona gue akuin gak punya fisik ya. Fisik tuh endurance-nya gak ada. Tapi di saat endurance nggak ada, dulu Xavi Iniesta fisiknya emang kuat, enggak ditabrak jatuh. Tapi dia bisa gocek-gocek, megang bolanya kuat, passingnya magic, ya visinya, scanningnya bagus-bagus. Walaupun fisik lemah, tapi megang bola kuat. Musuh nggak dapat bola, itu yang terjadi di Barcelona. Kita bisa nikmatin segitiga dari belakang sampai ke tengah ke depan, habis itu cetak gol.
itu bisa dinikmatin. Pun kalau main seperti itu tapi kalah 2-0, 7-0 sama Munchen, tapi mainnya udah bagus, kita tetap masih bisa nerima. Gue masih bisa nerima. Ya berarti emang lawannya lebih bagus. Arsenal lu head to headin aja Stegen sama siapa kipernya, Ramsdale. Tengahnya siapa, Araujo, Saliba. Pepet-pepetin aja Pedri sama tengahnya siapa. Masih menang Barca harusnya. Tapi kenapa ketika anggapnya gini, Xavi ini nyetir Mercy, tapi Arteta ya Avanza atau Innova lah ya, tapi lebih mewah Barcelona, itu kalah kan masuk akal. Nggak ada yang bisa diambil dari Barcelona. Dulu Barcelona main indah menang, main indah kalah. Gue nggak terlalu kesel. Ini udah kalah main jelek, apa yang mau dinikmatin dari Barcelona FC? Oke. Sekarang kita dari sisi permainan. Ini malah kebalik ya, gue nggak pernah kebayang kalah Arsenal tuh, gue gak kebayang gitu. Tapi bahkan gue curiga kalau Barcelona pindah ke Liga Inggris, itu udah peringkat 17 itu kayaknya. Ya. Coba lu bayangin dong, main Alonso ditaruh kiri, ketemu Saka nih. Saka nggak yang top level 1-2 lah ya, masih ketiga, tier 3, tier 4. Begitu, lu gimana ketemu pemain-pemain yang level 1, jagonya paling atas, mati itu belah kiri. Oke, kita bahas line up. Kita bahas line up pada Stegen, Araujo, Des, Christensen, Alonso, Oriol Romeo, Pedri, sama Gundogan. Tengahnya, kanannya kirinya kanan Rapinya, tengah Lewandowski, kiri siapa ya awal? Oh, Abde. Babak pertama yang paling menonjol cuma Abde sama Lewa. Abde, Lewa sama Gundogan lah mungkin ya. Gundogan kesian juga, gue nggak tahu. Di City dia ngoper, ada Grealish ke tengah, ada Haaland ke belakang, Stones nungguin, Laporte di belakang bikin aman. Sekarang ke tengah ada Pedri lagi mangap, ya kan? Keteter, Oriol Romeo lagi bingung. Ya ke kiri, kalau ke kanan Rapinya gocek sendiri, jatuh sendiri. Ke kiri lumayan Abde ini harus dipertahanin menurut gua. Babak 1 ya udah Abde kebobolan, skor 2 sama di babak pertama. Tapi Des ini gua gini. Pertanyaannya adalah apakah Des dipertahanin? Des bisa aja dipertahankan kalau dia skillnya sama, minimal sama Balde. Kalau dia sama Balde, dia masih bisa bertahan. Karena gini, yang ada di pikiran gua adalah mungkin nggak ada di pikiran Xavi. Des, Araujo, Christensen, Alonso. Ketika nyerang harusnya jadi 3. Yang maju siapa? Des yang maju. Ya Rapinya cut inside ke tengah. Tapi ternyata Rapinya main wide pojok aja. Jadi bingung, 4 back bingung. Dua-duanya malah maju, tinggal 2 sisa. Ya. Kalau skillnya sama, Des sama Balde, kecepatannya juga sama, itu bisa aja main fullbacknya 2-nya maju. Back tengah agak melebar, Oriol maju, mundur ke belakang kayak Torre, kayak Marquez. Jadi 3 juga, seperti itu. Cuman PR lagi dia mundar-mandirnya. Nah, jadi Des kalau masih seperti itu, udah nggak ada alasan buat dibuang aja. Di loan lagi atau enggak lah, dibuang aja itu. Nggak masuk. Jadi tetap kanan mungkin Araujo, mending main 3, main 4 begini. Ketika nyerang Balde yang masuk ke dalam, ya Ansu Fati atau siapapun di depannya bikin ke tengah. Tapi nggak ngeliat gue Xavi seperti itu. Yang lebih ngeselin lagi, udah 4 di belakang, gelandangnya pada kemana? Busquets nggak ada yang sebusket, nggak ada defense midfield yang sebusket ya di Barcelona sekarang gitu, nggak ada. Cuma yang mendekati dong, tolong please, nggak ada. Oriol Romeo ngapain di situ, bingung dia. Ya, yang terjadi apa? Barcelona dari tengah ke depan kalah jumlah, dia ke belakang lagi back pass. Ketika back pass, gelandangnya semua maju. Niatnya Xavi, gue yakin, gue tahu banget dia pengen overload di depan. Tapi long pass-nya salah-salah, mendaratnya nggak di orang, asal-asalan, kalah duel. Emang Lewandowski yang dulu enggak, positioning oke, finishing masih oke, cuma buat ngerebut berpetarung udah tua itu, nggak bisa. Jadi Barcelona ketika transisinya hancur, bukan jelek, hancur. Ketika dari belakang build up, nggak ada pemain lain yang mendekat, tugas-tugas gelandang yang harusnya
menjadi tugas gelandang ngalirin bola ke depan, gelandangnya pada maju semua. Kesian Gundogan, gua ngeliat Gundogan kesian. Pedri masih masih mangap, mainnya kayak burung nggak diumbar. Ya, itu babak pertama. Babak kedua lebih hancur. Kapten El Capitano main, Sergi Roberto yang nggak terlalu bawa perubahan banyak. Oriol Romeo diganti Casey, diganti De Jong masuk. De Jong setiap main single selalu nggak kuat. De Jong main single nggak kuat, passing masih salah-salah, gocek bola masih kerebut, yang mana kalau defense midfield itu kerebut, ya udah back lo tuh 3 lawan 3 di pressing mati. De Jong belum kuat seperti itu. Ya di depan dia diganti Ansu Fati lah, walaupun sesekali dia bisa ngegocek orang, tapi ya apa hasilnya? Nggak ada. Dembele juga gini nih, Dembele iyalah cedera, gua aminin cedera. Lu kan punya lari, punya dribble yang bagus, gocek-gocek juga bagus, bisa melewati 1-2 pemain bagus. Itu dipertahanin dikit. Latihan tendangan ngapain sih? Siapa sih dulu yang Messi susah sih ya. Messi dulu tuh umur 19 tahunan, 18 tahun ya. Gocek bagus, lari kenceng, tendangan ngablang. Tapi 2 tahun rapi. Masa nggak ada yang ngajarin sih di situ? Dembele tendangan masih gitu-gitu aja. Tendangan keras Dembele, tapi nggak ke gawang. 1 lawan 1 waktu sama Tierney masuk, kena tiang segala macem. Tapi ya udahlah, Dembele nanti ya akhirnya kalah 5-3. Inaki Pena masih jauh. Inaki Pena Inaki Pena masih jauh sama Stegen. Itu Arauterna sudah dijual sih, gue bingung. Yamal main juga nggak terlalu berkontribusi karena mainnya menitnya dikit banget. Kayak gitulah Barcelona ya. Jadi intinya apa Barcelona? Nih gue punya teori buat Barcelona lagi ya. Memang Barcelona dari dulu itu bukan tipikal tim yang pemainnya endurance, kayak Munchen dari ujung ke ujung tuh bisa lari. Back bisa lari, Upamecano lari kenceng, Delete larinya kenceng, kiri kanan lari kenceng, tengah pun Kimmich larinya kenceng, Goretzka larinya kenceng. Bukan tipe yang seperti itu. Barcelona memang anak-anak La Masia yang kecil, yang mungil, tapi visi misinya bagus. Dia kuat pegang bola, passing dia udah harus tahu harus kemana setelah passing. Itu Barcelona ya. Resikonya memang gede ketika ditubruk. Jadi gini, Barcelona yang dulu fisik memang tetap nggak ada, tapi dia bisa megang bola, SDM-nya bagus, Xavi Iniesta lengket, Busquets juga tenang. Jadi ketika musuh nggak dapat bola, Barcelona menang. Tapi kena gembur sekali-kali kayak Munchen tuh 7-0 kayak gitu. Itu siklus sepak bola tuh. Lu kena fisik dihantam kiri kanan. Barcelona yang sekarang fisiknya nggak ada, SDM-nya jelek. Fisik nggak ada, megang bola lemah juga. Pedri nggak kayak Iniesta, nggak kayak Xavi, Gavi lagi nggak bisa main bola, Rapinya pun nggak diambil, jatuh sendiri. Itu yang membedakan. Lewandowski nggak ada yang umpan. Gue ngeliat Barcelona tuh kayak tim mediocre yang ada Lewandowski-nya aja udah. Setelah Valverde keluar sebenarnya kalau boleh jujur, Barcelona tuh digendong Messi. Segitu. Sekarang harus gimana? Gua gini deh. Ini sepak bola pressing gegen pressing, high press, fisik endurance itu lagi kepake banget. Semua lagi pakai itu. City pun yang harusnya kalau emang darah Pep megang bola kayak La Masia zaman dulu, tapi City sekarang punya endurance, punya fisik yang bagus. Itu mengantisipasinya. Barcelona nggak punya semuanya. Jadi gini, harus ada yang dibenahin. Gue nggak tahu, ini teori gue aja ya. Fisioterapi sama ahli gizi lah ya. Ahli gizi di Barcelona tuh apa sih namanya? Pembimbing gym lagi keluar. Pembimbing fisiknya itu harus dibenahin ya. Ini untuk mengantisipasi sepak bola yang siklusnya mungkin 5 tahun bakal kayak gini. Lu 5 tahun tetap jadi Barcelona yang dilatih sampai kayak gini, nggak dapat apa-apa. Berani gue. Jadi fisik harus dibenerin pertama ya. Terus mental. Xavi setelah kalah ngomong apa? Bilang sama Arteta, gue nggak tahu dia bener nggak ya, tapi beredar berita kayak gitu. Lu main friendly match kayak main di Liga Champion. Ya kalau musuh main di Liga Champion, lu ajakin lagi main di Liga Champion. Kalau lu ngomong gitu seakan-akan kayak lu nggak siap aja main di Liga Champion. Emang bukan mental lu di Liga Champion. Ya berarti Arsenal siapin mental buat Liga Champion walaupun friendly match. Barcelona kagak begitu.
Emang udah mau mati di Liga Champions Barcelona. Kalau kadang gue mikir, ini di sisi lain tim-tim lain tuh lagi mau nambel-nambel areal yang jadi kelemahan. Tapi Barcelona kayaknya yang harus ditambal tuh pelatih yang diganti. Ngerusak Barcelona. Gue nggak ngenalin Barcelona yang gue tahu. Itu jadi kalau pemain yang dijual udah pastilah Des, Lenglet, Marcos Alonso, tolong dijual ya. Karena kita numpuk di tengah ada Kessie, Gavi, Pedri, siapa lagi tadi? Yamal bisa masuk, Yamal, terus Oriol Romeu, Gundogan ada 6 ya. Ini harus nih menurut gue ya, harus ada yang dijual. Tapi kalau De Jong nggak ngasih perform terbaiknya, gue pengen De Jong aja yang dijual. Kecuali De Jong ngasih perform terbaiknya, ngasih tahu ke orang-orang kalau dia memang pantas digaji gede. Kalau enggak, cabut. Udah keseringan single pivot dicoba nggak pernah berhasil. Mau ditaruh di mana? De Jong. Sama Rapinya sama Dembele nih. Rapinya gue gregetan gitu kayak Rapinya. Kadang golin kalau kita lagi kesel dia ngegolin, kalau enggak kelihatan banget jeleknya. Nggak bisa yang standar-standarnya gini. Nggak bisa yang standar bantu tim menang, itu jarang tuh. Dia kalau lagi golin ngegolin, kalau nggak golin hancur. Itu maksudnya kalau nggak golin tapi biasa aja, itu jarang banget Rapinya. Dembele kalau emang Dembele gajinya gede juga, gue mikir kayak ya udahlah Dembele, lu hitungannya untung kali di Barcelona gitu. Harusnya lu membalas budi, tapi Dembele yang di pikiran orang ternyata cuman segitu, caps aja. Masih ada S update. Siapa tahu di kanan kita punya wing baru ya, Victor Roque musim depan bisa gabung, bisa buat nambel-nambel Sergio Busquets. Jadi banyak banget PR-nya Barcelona. PR-nya bukan cuma pemain ya, itu yang tadi gue bilang, menjaga endurance dan mental. Hair dryer treatment-nya mungkin nggak ada tuh, yang ngomel-ngomel gue nggak tahu. Fisiknya itu ya, ahli gizi kayak apa sih, ahli vitamin di situ nggak ada kayaknya. Itu jelek banget. Barcelona ditabrak jatuh pemainnya. Sama pelatih harus dipikirin lagi ya. Xavi, sekali lagi gue bilang, Barcelona bukan masalah kalahnya ya. Kalah dengan skor segitu, kalau main bagus gue masih oke. Berarti Arsenalnya emang bagus. Tapi di Arsenal, Barcelona udah kalah main jelek, aduh deh, Xavi out memang harus dilakukan. Gitu aja. Oke, sampai ketemu lagi di konten-konten pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Jangan lupa nonton nanti kalau gue siaran di TV-TV manapun ya, di YouTube manapun. Terima kasih, sehat-sehat selalu buat kalian semua. Selamat menonton pre-season yang banyak pertandingan kejutan. Sampai ketemu lagi mungkin nanti di El Clasico kali. Oke, sehat-sehat selalu. Terima kasih yang like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam olahraga.